Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tentu kalian semua sudah siap untuk ibadah kan? Yuk kita mulai ya. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Mustika Jaya Tuhan dapat beribadah di rumah kami masing-masing bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih, hadirlah di tengah-tengah kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu dengan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Dengan semangat ya adik-adik ya. Oke. Firman Tuhan untuk kita minggu ini kita ambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kamu buka Alkitabnya, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kakak bacakan ya buat kita, kalian dengarkan dengan baik. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian ayat yang kita bacakan dari Mazmur. Adik-adik, kita semua tentunya punya kebutuhan. Adik-adik yang TK, adik-adik yang sudah lebih gede, adik-adik yang remaja, kita semua punya kebutuhan.
Tentunya kita ingin supaya kebutuhan kita dapat terpenuhi, supaya kita nyaman, supaya kita senang, hati kita bahagia kalau kebutuhan kita terpenuhi. Salah satu kebutuhan kita tinggal dalam rumah, ya. Kalau kita punya rumah, kita tinggal di dalamnya, tentu banyak kebutuhan kita yang dapat terpenuhi. Kita mau makan, bisa. Kita mau istirahat, bisa. Kita mau tidur, bisa. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Kita merasa nyaman dan tenang. Nah, adik-adik, kakak sambung sedikit ya. Khotbah kakak Berni tadi, aman dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, siapa yang berhak mendapat perlindungan Tuhan? Ayo, siapa? Apakah semua orang berhak mendapat perlindungan Tuhan? Tentu tidak, adik-adik. Orang yang mendapat perlindungan Tuhan adalah orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita rajin berdoa, dekat dengan Tuhan, itu yang mendapat perlindungan Tuhan. Dengan cara apa adik-adik kita bisa dapat perlindungan Tuhan? 1. Melekat kepada Tuhan. 2. Mengenal Tuhan dengan baik. 3. Percaya. Percaya kepada Tuhan, tidak kita menduakan Tuhan. 4. Berserah kepada Tuhan. Itu biar kita dapat perlindungan Tuhan. Siap adik-adik berserah kepada Tuhan? Siap mendapatkan perlindungan Tuhan? Oke, semua mendapat perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Sam sudah menyampaikan kepada kita bahwa tidak semua orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Tadi siapa aja yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Sudah disebutkannya, yang melekat, yang percaya, yang datang kepada Tuhan memohon untuk diselamatkan. Lalu dalam konteks ini, perlindungan apa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan melindungi kita dari niat jahat. Nah, sekarang kakak pengen tahu nih, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menyenangkan semua orang? Tentu tidak. Kadang-kadang ada juga loh di depan kita baik, tapi kita nggak tahu. Ternyata dia suka ngomongin kita atau suka merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita. Atau kalau yang memang benar-benar dia baik kepada kita, itu bisa terlihat dari gerak-geriknya sehari-hari. Nah, tapi kita berserah saja sama Tuhan, tetap berbuat baik. Kalaupun ada yang tidak suka, ada yang tidak menyenangkan kita, yang pasti Tuhan akan melindungi kita dengan caranya yang ajaib, melepaskan kita dari rencana-rencana jahat. Tapi dengan syarat kita tetap harus memohon perlindungan Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi kita atau meluputkan kita dari segala penyakit. Penyakit apakah? Ya, segala macam penyakit. Tapi tetap kesehatan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, ya kita tentu akan sakit dong. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan jika kita sakit, atau jika orang yang kita sayangi atau kita kasihi terkena suatu penyakit atau terkena suatu musibah. Kita jangan kecewa sama Tuhan, ya. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. Oleh sebab itu, adik-adik, apapun yang akan kita kerjakan, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita tetap harus mohon perlindungan sama Tuhan. Ya, buat adik-adik yang TK, yang kecil-kecil,
kalau disuruh mama tidur siang atau minum susu. Percayalah, itu semua untuk kebaikan adik-adik. Jangan marah-marah kalau disuruh tidur siang. Jangan ngamuk-ngamuk kalau disuruh habisin makan, habisin susunya. Itu semua untuk kesehatan adik-adik ya. Nah, itu tadi perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berdasarkan pemazmur dalam nats ini ya. Nah, oleh sebab itu apa aja sih upah atau yang diberikan Tuhan kepada kita jika kita benar-benar melekat kepada Tuhan ya. Tuhan akan menghadiahkan kita itu pasti ada solusi. Solusi apa? Solusi kalau kita misalkan lagi ada masalah, kita tidak dibiarkan sendiri, tapi kita tetap harus memohon bantuan dari Tuhan. Tidak mungkin kita dalam hidup ini semua berjalan mulus-mulus saja, baik-baik saja. Pasti ada suatu ketika kita ketimpa masalah atau ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam hidup kita. Tapi percayalah, kita tidak boleh lemah. Tuhan pasti akan siapkan solusi atau jalan keluarnya. Yang kedua, akan senantiasa ada penyertaan Tuhan ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai kita apapun kondisi kita ya adik-adik ya. Kemudian apalagi berkat yang diberikan Tuhan selain tadi ada solusi, ada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, akan ada umur yang panjang. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, tetaplah kita melakukan hal-hal yang baik. Dan satu lagi kuncinya tadi dikatakan adalah melekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena itulah salah satu syarat bagaimana agar kita mendapat perlindungan dari Tuhan kita. Jadi demikian adik-adik yang bisa kakak-kakak sampaikan di sini. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kita. Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, walau masih dalam kondisi seperti ini, Tuhan akan tetap melindungi kita, meluputkan kita dari segala penyakit, mara bahaya, serta niat jahat. Ya adik-adik ya. Karena itu tetaplah melekat kepada Tuhan.
pada hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 25. Kita sama-sama mengucapkannya ya Kak ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, adik-adik kalian juga harus hafalkan ya ayat hafalan kita pada hari ini. Karena ibadah kita sudah selesai, mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang Kau mau, agar ku tetap setia.
Siapa ajarku untuk tetap setia, tetap setia.